baik. Ya, silakan Ibu Yuni. Baik, terima kasih Bapak waktu dan kesempatannya. Izin memulai ya Bapak ya. Ya, silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Kok kayaknya tidak semangat ya. Ibu ulang lagi. Kalau Ibu bilang selamat pagi, jawab luar biasa gitu ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat Luar biasa. Luar biasa. Baik. Hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Berarti ibunya rajin ya, masak semua ya, pagi-pagi ya. Iya. Iya. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Atau ada yang sakit? Atau ada yang izin? Ada Bu Ibu. Frenska izin, Bu. Oh, Fenska izin ya. Kenapa Fenska izin? Ada sakit atau ada acara lain? Ada Ada acara keluarga. Ada acara keluarga ya. Baik, tidak apa-apa. Yang lainnya tapi hadir ya. Hadir ya. Bu. Iya, baik. Pagi ini ya, biar kita tetap semangat, kita tetap cinta Indonesia, mari kita sama-sama nyanyikan lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan ya? Garuda Pancasila saja, ya. Sebentar ya. Sudah terlihat anak-anak? Proses. Sudah. Sudah. Oke, Terima selamat pagi. kasih. Baik, kita nyanyi lagu nasional. Lagunya Garuda Pancasila. Bisa semua ya? Atau jangan-jangan ada yang belum bisa ini? Bisa dong, kan sudah kelas 4 ya. Oh, ini Pak Aji. Ini kelasnya Pak Aji. Oke, kita mulai disimak dan kita bersama-sama menyanyikannya ya. Maaf. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Terdengar? Dengar, Bu. Ya. Oke. Bagaimana perasaannya? Semangat ya? Sudah semangat ya? Semangat, Bu Guru. Oke, ayo kita lanjutkan. Baik, kemarin pertemuan yang lalu kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, apa sih jenis-jenis pekerjaan yang kalian tahu? Ayo Mutia, pekerjaan apa yang kalian tahu? Jadi guru. Oh ya, selain itu Nendi? Jadi dokter.
Dokter. Ervina? Jadi Pekerjaan guru, apa? Bu. Guru. Nah, selain pekerjaan yang kalian sebutkan tadi, ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ya, ada pekerjaan pengrajin barang bekas. Ada yang tahu pekerjaan itu? Aji tahu, Bu. Aji tahu. Apa, Ji? Apa yang dikerjakan pengrajin barang bekas? Membuat bunga, Ibu. Buat apa? Buat bunga. Bunga dari apa? Dari botol, dari plastik. Iya, pintar sekali anak ibu ya. Nah, kenapa ya Bu, kok ada pengrajin barang bekas gitu ya? Kenapa enggak pengrajin yang lainnya aja? Kenapa harus barang bekas begitu kan ya? Nah, mereka itu karena sangat mencintai lingkungannya, supaya sampah di lingkungannya tidak berserakan, tidak menumpuk, dan membuat lingkungan rusak, akhirnya mereka memutuskan untuk dijadikan barang-barang yang lebih bernilai ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, kenapa ya kok perlu ya gitu menjaga kelestarian lingkungan? Kira-kira kenapa? Supaya tidak banjir. Ya, betul sekali. Supaya tidak banjir salah satunya ya anak-anak ya. Itulah kenapa kita perlu menjaga manusia ya. Nah, hari ini kita belajar tentang berbagai pekerjaan. Kemudian subtema pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3. Nah, di sini tentang melestarikan lingkungan atau sumber daya alam. Loh, kenapa Bu hari ini kok kita belajar, tujuannya apa sih? Gitu ya. Jadi pada pembelajaran hari ini tujuannya itu agar anak-anak itu tahu dan dapat menjelaskan pentingnya pengolahan sampah gitu ya. Kemudian anak-anak ibu berharap dapat mengkomunikasikan pengolahan sampah itu sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dengan baik. Selain itu, anak-anak ibu diharapkan dapat menguraikan pendapatnya. Nanti akan ditampilkan film nih. Nah, filmnya apa, Bu? Film tentang pengolahan sampah. Nah, Ibu nanti berharap kalian bisa menceritakan dengan bahasa kalian apa sih isi film itu? Itu ya. Nah, sekarang ya, Ibu bagikan LKPD. Ibu minta tolong Nendi untuk bagikan LKPD-nya ke teman-temannya ya. Baik, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Sekarang sambil menyimak video yang akan Ibu tayangkan ya. Sambil dilihat-lihat dulu LKPD-nya apa ya isinya gitu ya. Sambil dilihat-lihat ya. Ibu akan putarkan film dokumenter tentang pengolahan sampah. Ini agak lama ya, kalian jangan bosan ya. Bu Guru, izin bertanya. Ya, LKPD-nya kelompok apa sendiri-sendiri? Ibu kasih sendiri-sendiri, tapi nanti kita Ya. akan bekerja berkelompok. Ibu belum bagi ya, belum Ya. bagi kelompoknya. Kalian perhatikan dulu LKPD-nya ya. Oke, sekarang simak baik-baik apa yang ada dalam film ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Kalimantan Selatan, bumi para sultan. Dengan ibu kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan syarat akan keunikan dan keeksotisannya, terkhusus pada tradisi dan budaya serta wilayah destinasi wisata yang patut untuk dikunjungi. Di samping itu, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan peningkatan kemajuan dan kepadatan penduduk yang sangat pesat di setiap tahunnya jika dibanding dengan provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan.
Seiring perkembangan penduduk yang semakin pesat di Kalimantan Selatan, khususnya di ibu kota Banjarmasin, volume sampah pun semakin meningkat, baik sampah organik maupun anorganik. Sampah anorganik yang paling akrab digunakan dan kemudian berakhir menjadi limbah ialah sampah plastik. Meskipun sebagian besar masyarakat menyadari begitu banyak dampak dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh konsumsi kantong plastik dan bahan-bahan plastik berlebihan, nampaknya kebiasaan tersebut sangat sulit untuk diubah. Hal ini dapat kita temui di pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan, seperti pasar, tempat wisata, taman, warung-warung eceran, dan tempat-tempat lainnya. Menyikapi keterkaitan masyarakat dengan sampah plastik, ada hal yang perlu kita renungi, bahwasanya sikap dan pengetahuan tidak selalu berhasil menciptakan perubahan perilaku. Hal ini dibuktikan oleh fakta yang terjadi. Sampah-sampah plastik masih banyak berserakan di pinggir-pinggir jalan, sungai, dan sudut-sudut kota, serta pemukiman warga. Fenomena ini bukan terjadi akibat unsur ketidaksengajaan atau ketidaksadaran dan kurangnya pengetahuan. Semua ini terjadi semata-mata atas dasar ketidakpedulian terhadap lingkungan. Ini gimana? Setiap harinya berapa ton yang masuk sampah? Rata-ratanya per hari 338 ton. 338 ton. Luas area kampungan kita berapa sih, Pak? Kalau luas TPA ini keseluruhan 39,5 hektar. Tapi untuk zona pembuangan sampah 20 hektar. Kalau yang belum taur sampah, isi sampah hampir 4 hektar lagi. Ada apa kendala? Termasuk faktor penyebab bencana tersebut. Pengelolaan sampah terpadu merupakan solusi yang harus ditangani sejak dini. Diperlukan perhatian ekstra menyikapi fenomena ini, agar tidak menimbulkan masalah lain yang cukup serius terkait lingkungan di Kalimantan Selatan. Undang-undang pelanggaran membuang sampah berisi plastik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah, di samping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri. Hal ini tentunya perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga. Salah satu kegiatan dalam proses pengelolaan sampah ialah pemilahan sampah. Selain mengklasifikasikan jenis sampah, pemilahan sampah juga memiliki manfaat tersendiri, seperti yang akan dipaparkan oleh Insinyur Ikhlas Indra MP, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ini. Pemilahan sampah adalah mengelompokkan sampah pada jenis atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, dalam pemilahan sampah ini dasarnya adalah Permen PU nomor 3 tahun 2013. Pemilahan sampah ini terdiri dari 5 jenis. Jadi ada sampah organik,
terus sampah yang bisa didaur ulang, terus sampah yang bisa digunakan ulang, terus sampah yang dikelompokkan pada bahan berbahaya dan beracun, serta sampah residu. Nah, dalam pengelolaan persampahan ini dikelompokkan yang dikelola oleh masyarakat gitu. Jadi pengelolaan pemilahan ini di masyarakat. Nah, tujuannya adalah bahwa dengan adanya pemilahan ini yang diangkut itu kan yang residunya saja gitu. Jadi yang diangkut itu yang residu yang memang sisa yang kada bisa dikompos dan lain sebagainya. Terus sampah B3 juga bisa dikumpulkan, ada yang bisa dimanfaatkan. Manfaatnya ini adalah dalam rangka pengurangan kita. Jadi pengurangan yang menjadi beban pemerintah itu sekitar 70% sesuai dengan Jakprenasnya, kebijakan strategi daerah dalam pengurangan sampah nomor 30 tahun 2018 itu ya penanganan oleh pemerintah itu 70%. Nah 30% oleh masyarakat. Yaitu dalam rangka pemilahan tadi gitu. Kalau ya sudah di masyarakat sudah dipilah, dikurangi, yang dibuang itu yang memang residunya saja gitu. Nah jadi yang diangkut ke TPA juga bebannya kurang gitu. Kalau sementara dengan belum ada sampah yang diangkut ke TPA. 14,5 hektar tersebut telah dibangun sebanyak 4 landfill penampungan sampah. TPA regional Banjarbakula ini akan digunakan khusus menampung sampah residu dari 2 kota dan 3 kabupaten di Kalimantan Selatan, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Batola, dan Tanah Laut, dengan kapasitas tampungan perharinya sekitar 204 ton. Dari 15 meter. Di sisi lain, jika sampah-sampah ini bisa dikelola dengan baik, maka akan memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan. Atau setidaknya lingkungan sekitar dapat menjadi asri dan bersahabat, seperti yang dilakukan oleh warga Kampung Kumuh di Kecamatan Banjarmasin Barat. Sejumlah penghargaan juara kebersihan diraih hanya dengan bermodalkan semangat gotong royong dan kepedulian warganya dalam membersihkan lingkungan dari sampah. Perubahan Kampung Kumuh yang dulunya dinilai sesak, kotor, dan kumuh tersebut ternyata diawali oleh tekad pantang menyerah seorang warga, yakni Bu Supiatun. Beliau mengajak ketua RT dan RW setempat tanpa henti mengkampanyekan faedah lingkungan bersih. Tanpa disangka, ternyata kepedulian akan kebersihan lingkungan tersebut menjadi rutinitas warga yang berada di RT 40, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Selain jalan yang terlihat bersih, setiap rumah warga juga dihiasi berbagai jenis tanaman dari tanaman hias hingga apotek hidup. Bahkan sungai kecil yang membelah perkampungan tersebut dijaga kebersihannya dari sampah rumah tangga, termasuk sudah tidak adanya lagi jamban-jamban di pinggiran sungai. Jadi Dinas Pertanian yang membina untuk tanaman hidroponik. Ini anak-anak remaja yang berpartisipasi untuk membersihkan lingkungan. Ini waktu kita bersih lingkungan kampung. Mereka juga mengembangkan keterampilan dalam mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah-sampah organik dikumpulkan dari setiap rumah warga yang sudah dipilah, kemudian dikumpulkan dan diproses. Kembali secara bergotong royong, warga mengelola sampah organik menjadi kompos. Kompos yang sudah jadi dan siap pakai kemudian dikembalikan lagi kepada warga untuk tanaman mereka. Keakraban sesama warga dalam menjaga kebersihan lingkungan tersebut mampu menjadikan Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Ini saya tutup, jadi nanti diaduk. Mengaduk. Jadinya kadang tidak di sini aja, saya bisa sosialisasi di berbagai wilayah intinya. Jadi kalau ini saya utamakan di tempat saya ini untuk memaksimalkan bagaimana untuk pengurangan sampah seperti apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Wali Kota.
bahwa sampah itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi saya ingin masyarakat berperan aktif untuk mulai memilah sampah, mulai peduli dengan sampah yang ada di lingkungan kita. Untuk kendala itu pasti ada. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan, apalagi menyangkut dengan masyarakat, pasti ada kendala. Pertama, memang kita merubah mindset masyarakat untuk berubah perilaku itu sangat susah. Tapi sedikit demi sedikit saya tidak pernah menyerah untuk memberikan edukasi. Bagaimana manfaat daripada lingkungan itu bersih. Tuh, kendala-kendalanya pasti ada. Ada yang mau, ada yang tidak. Kita mensosialisasi 10 orang misalnya, Mas. Itu paling ada 4 tujuan bahwa anak-anak cincang untuk buah yang sudah busuk. Kami mencari kepada tempat-tempat orang atau masyarakat yang punya, kami minta, ataupun ke penjual-penjual buah yang saya lakukan. Dan itu dimalamkan sehari akan menjadi kuka untuk kebersihan ini. Sehingga masyarakat bisa merasakan dan bisa menimbulkan kesadaran yang tinggi dalam hal menjaga kebersihan ini. Ini sesuai dengan perintah dari Pak Wali Kota agar kampung kita ini bersih, sehat, dan aman. Saya selaku Ketua RT 4. Pak, yang merah, hijau, sama kuning. Yang merah itu buat yang beracun-beracun, misalkan seperti kaleng obat atau dan lain-lain. Terus yang hijau buat dedaunan, sampah yang organik, dan kuning tuh untuk yang non-organik seperti plastik, besi, dan lainnya. Ini kan banyak ditempatkan di taman-taman. Kalau di tempat-tempat warga, kira-kira perlu nggak? Menurut saya di tempat banyak penduduk itu sangat diperlukan supaya dari masyarakat sekitar bisa tahu di mana tempat yang organik, di mana tempat yang terkait dan lainnya. Petugas sampah pun tidak repot untuk memilah-milah lagi. Ya kalau di sini tong sampahnya cuma kita ketahui cuma 3 macam, merah, kuning, sama biru. Kegunaannya itu yang hijau itu organik, kalau yang merah kuning itu non organik, dan yang merah itu yang agak berbahaya, Pak. Sebaiknya di mana ini Pak ditempatkan, Pak? Ditempatkan di pinggir jalan ya Pak, seperti di pinggir sungai ya Pak, supaya orang tidak membuang sampah ke sungai. Nah, supaya mewujudkan kebersihan ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Itu perlu lah ada itu. Iya perlu. Yang saya tahu yang warna hijau. Apa tuh? Ya, tentang kayak membuang tempat daun-daun. Ya, kalau plastik sih warna abu-abu kayak. Oh gitu. Udah lama di sini Mas, ada Mas. Tahu sampai lumayan berapa bulan gitu datanya adanya. Untuk warna-warna itu perlu lah Bu, ada banyak. Terus malah justru tidak dilestarikan dengan membuang sampah itu pada tempatnya. Intinya saya lihat kan kadang-kadang seperti ini nggak ada di masyarakat, cuma di sebagian komplek-komplek saja yang pakai ini. Seperti di dalam gang tuh nggak ada saya lihat. Jadi itu perlu lah Pak. Ini perlu sekali pemerintah untuk di dalam gang untuk mengadakan seperti ini. Supaya apa itu Pak? Supaya masyarakat tahu tempat yang basah mana, sampahnya yang kering mana gitu. Sejatinya, kesadaran berbanding lurus dengan kepedulian. Tidak cukup hanya sadar jika kita ingin mengubah sikap dan keadaan. Kepedulian berupa tindakan merupakan wujud konkret yang seharusnya kita lakukan. Sampah sebenarnya bukanlah musuh jika kita mampu mengelolanya secara optimal dan berkesinambungan. Tentunya kesabaran, ketekunan, dan keterampilan ialah modal awal untuk mewujudkannya. Seperti halnya gerakan yang dilakukan oleh Bu Supiatun dan kawan-kawan.
Jika sudah begini, masihkah kita mengatakan sampah adalah musuh? Atau bahkan sebaliknya? Bergerak, wujudkan Banua Bersih menuju Indonesia Bersih Sampah 2025. Bergerak terus. Oke, sudah selesai ya filmnya anak-anak ya. Bu, Aji Halo, sampai masih tidur, Bu. semangat? Itu Aji sampai ketiduran tuh, Bu. Tiduran ya? Kenapa? Kenapa ketiduran, Aji? Aji nggak suka. Iya, usil Bu sama saya lihat kok. Iya, iya. Dari video tadi ada yang tahu di mana Kalimantan Selatan? Saya Bu pernah ke sana. Pernah ke sana? Bersih nggak? Bersih di taman. Ada bekantannya Bu, besar. Ya, keren kan? besar, Kalau kayak bersih enak sistem. dilihat Di ya. sana banyak pasarnya, Ibu. Ya. Aji, bekantan itu apa ya, Aji? Itu hewan khasnya Kalimantan Selatan yang hidungnya besar. Yang kayak monyet. Bekantan ya. Sejenis orang hutan itulah. Baik, ada yang mau ditanyakan seputar isi video? Sebelum kita lanjut kegiatannya? Ibu pernah ke Banjar? Belum. Belum. Ibu hanya lewat saja dulu. Lewat saja. Ke situ ya. Ya. Jadi kita belajar bersama dari Banjarmasin bagaimana kita harus hidup tidak bersama dengan sampah begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Cukup ya? Cukup ya? Iya, Bu. Oke. Kalau sudah, Ibu akan bagi kelompok. Ibu akan bagi kelompok menjadi 2 ya. Nah, kelompok yang pertama, Nendi, Ervina, Mutia, Venska, dan Aji. Kelompok kedua, Mashur, Selvi, Nurhasana, Putri, dan Westri. Ya. Bu. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ya. Kelompok 2 ketuanya Bu Nur. Sudah nampak? Sudah nampak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Lagi, Bu. Iya. Mana soalnya, Bu? Nah, ini, Bu. Iya. Jadi ada 8 pertanyaan seputar tentang video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Yang pertama, apa itu pengolahan sampah? Ya. Silakan didiskusikan bersama temannya ya. Ada 8 pertanyaan, silakan didiskusikan. Kemudian nanti kalian sampaikan di depan kelas ya. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Ada Aji kendala ini, Bu. Aji nggak mau bantu nih, Bu. Aji nggak mau bantu? Iya. Pak, Lah, kenapa Bu. nggak mau bantu? Ini loh Bu, pulpen saya diambil sama Mutia. Muti ya, kalian ini berantem terus. Kenapa kalian berdua ini ya? Kenapa? Ada apa dengan kalian berdua ya? Nggak tahu Bu, dia nggak bawa pulpen saya yang diambil. Ayo, jangan terlalu berdekatan kalian berdua kalau begitu. Ya, Bu, saya juga nggak mau, Bu, kedekatan, Bu. Oke, ada kendala yang lainnya selain Mutia sama Aji? Selain Mutia sama Aji ada kendala? Nggak ada, Bu. Tidak? Sudah selesai semua?
Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah ya? Kita kembali lagi ke masalah tadi ya. Baik, sebelum presentasi Ibu mau mengajak kalian bernyanyi bersama ya. Ya, dilihat ke depan semuanya, lihat video yang Ibu tampilkan, nanti kita sama-sama ya. Tempat sampah hijau itu organik. Tempat sampah kuning itu anorganik. Tempat sampah warna merah itu sampah kimia. Ayo pilih sampah sesuai tempat. Ya, bagaimana? Bisa nggak? Bisa nggak sambil bersama-sama bernyanyi itu tadi? Tepuk sampah. Tepuk sampah warna hijau. Sama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3, nanti mulai bersama-sama ya. Diputar Bu videonya Bu. Ya, siap. Ayo ya. 1, 2, 3. Hijau itu sampah organik. Sampah kuning. Sampah kuning itu anorganik. Tempat sampah warna merah itu sampah kimia. Ayo pilih. Bisa nggak? Bisa nggak? Susah Bu. Belum ulangi ya. Terlalu cepat Ibu. Kalau gitu Ibu aja deh yang nyanyi pelan-pelan ya. Ya. Pelan-pelan, Ibu. Pelan-pelan. Tepuk sampah. Tepuk sampah. Warna hijau itu sampah organik. Warna hijau itu sampah organik. Warna kuning itu sampah anorganik. Warna kuning itu sampah organik. Warna merah itu sampah kimia. Warna merah itu kimia. Pilah sampah sesuai tempat. Sesuai tempat. Bu, Masur gak nyanyi, Bu? Semuanya nyanyi dong. Bu, Wester dari tadi diam, Bu. Ya. Biar nggak ngantuk, menghilangkan kantuk yang tadi ya. Ayo kita lagi sama-sama. Masuk pohon kelapa sawit. Bo, sakit nggak kena durinya Masur. Saya nggak sinyal. Sama-sama sekali lagi, biar kita nggak ngantuk ya. Tetap. Sampah hijau itu organik. Hijau itu organik. Sampah merah itu sampah kimia. Sampah pada tempatnya. Ya, boleh itu ditambah kayak Aji. Ayo pilah sampah pada tempatnya. Boleh itu. Wah, luar biasa Aji ya. Aji, kreatif sekali. Tepuk tangan dong Bu Aji. Oke. Gimana? Masih ngantuk? Westri Bu. Udah nggak ngantuk atau masih ngantuk? Tidak Bu. Udah ya. Sudah segar Bu. Oke, kalau sudah seger nih ya. Ayo kita lanjutkan. Oke, presentasikan hasil diskusimu di kelas. Yang mau maju ke depan siapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Mana yang sudah siap duluan? Kelompok 3. Nggak ada 3. Tiba saja. Nendi mengigau Bu, tadi tidur di kelas. Kelompok 1 dulu Bu, nanti kelompok 2. Ya boleh, ayo kelompok 1. Aji. Maju semua dong, masa saya sendirian? Ya kamu pertama. Kamu satu nomor 2. Ayo kelompok 1 sama-sama. Aji sama Muti ya, jangan berantem. Aji nggak mau ngalah Ibu. Aduh, laki-laki ngalah dong sama perempuan. Perempuan tuh maha benar tahu. Baik Ibu, biar Muti aja yang maju, saya ngalah. Kelompok 2 aja Bu, kelompok 2 aja. Kelompok 1 dulu deh. Ya Bu. Ayo. Aku kalau nomor 1 sama nomor 2 ya. Nanti yang lain Ya. Bu. Pertanyaan nomor 1. Apakah itu pengolahan sampah? Yaitu
proses perubahan bentuk dengan mengubah karakteristik dan komposisi dan jumlah sampahnya. Nomor 2, mengapa pengolahan sampah penting untuk dilakukan? Yaitu untuk mengurangi jumlah sampah agar tidak mencemari lingkungan, biar tidak tersumbat biar gotnya tidak tersumbat. Contohnya, Bu. Ayo Aji teruskan nomor Lanjutkan. 3-4-nya Haji. Mana Aji ya? Ayo Ervina. Siapa ayo lanjutkan. Apa itu pemilihan sampah? Apa tadi? Mengelompokkan sampah pada jenis-jenis Ada 3 tertentu. Ibu. Itu. Ada organik, ada anorganik. Yang sama mana? apa satunya tadi ya? B3. Nah, ya itu Ibu. Teman-teman saya emang luar biasa, Ibu. Ayo lanjut. Nomor 5. Sampah apakah yang digunakan sebagai pupuk kompos oleh Ibu Supiatun dan Organik, lainnya? Ibu. Organik. Sampah organik. Sampah organik. Nomor 6. Sebutkan upaya-upaya untuk mengurangi sampah. Ayo Ada apa? 5R. Reuse, Reduce, recycle, replace. Nomor 7. Sebutkan barang bekas yang dapat dimanfaatkan. Botol plastik bekas. Botol plastik, Ibu. Ya, sampah karet. Sampah apa lagi ya, Ji? Sampah plastik juga bisa, Ibu. Ya. Buat bunga. Nah, sekarang yang terakhir. Kaca. Pendapat kalian tentang isi film tadi apa ya? Nendi, Bu, Nendi mau jawab. Nendi, bagaimana menurut kamu? Filmnya tadi, film dokumenternya menarik Ibu, karena kita jadi bisa belajar tentang cara-cara mengolah sampah. Kemudian supaya kita tidak menggunakan barang-barang yang bisa membuat banyak sampah seperti itu, Bu. Dan kalau ada kita menggunakan barang-barang yang menghasilkan sampah seperti itu, misalkan sampah yang yang hasilnya tadi itu kita jadikan barang lain yang bisa berguna, Ibu. Bu, menarik ya, Bu, filmnya. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Nah, sekarang coba kelompok 2. Mana kelompok 2? Westri, Ibu, yang mau Ibu. Ayo, Westri. Mana Westri? Westri yang jawab, Ibu. Westri. Saya nomor 1, Bu. Apakah pengelolaan sampah? Apakah itu pengolahan sampah? Apa, Westri? Pengelolaan sampah itu proses mengubah bentuk, Bu. Bentuk apa, Westri? Sampah jadi barang bermanfaat, Bu. Oh, boleh. Nomor 2, Westri. Kenapa kita harus? Nomor 2, kita harus apa ini? Mengurangi jumlah sampah agar tidak mencemari lingkungan, Ibu. Oh, bagus, Selfie. Ayo selanjutnya. Siapa? Mana kelompok 2? Nomor 3, apa itu pemilahan sampah? Mengelompokkan sampah pada jenis-jenis tertentu, Ibu. Nomor 4, Nur. Mana Nur? Iya, Ibu. Sampah dipilah menjadi 5 jenis. Yang pertama, anorganik. Iya ya, Bu. Sampah plastik, sampah organik, sampah kimia, sampah kimia, daur ulang. Nah, itu, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya, ayo. Tadi ada Bu Supiatun ya di film ya? Iya. Apa yang dilakukan sama Bu Supiatun? Sampah apa yang digunakan? Sampah organik, Ibu. Sampah organik. Untuk apa sampah organik? Untuk pupuk? Untuk pupuk tanaman-tanaman. Iya. Terus lanjut. Nomor berapa lagi, Ibu? Nomor 6. Nomor 6.
Sebutkan upaya-upaya untuk mengurangi sampah. Apa Pak Westri? Ayo Westri. Reuse, reduce, recycle. Oh ya, Putri, bagus sekali. Ayo selanjutnya. Nomor 7 Ibu, saya. Nomor 7. Sebutkan barang bekas yang dapat dimanfaatkan. Misalnya plastik, terus misalnya botol, Ibu. Botol bekas. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Selfie Bu. Nomor 8 belum Westri, menjawab. Bu, belum jawab, Bu. Westri belum jawab ya. Bagaimana pendapatmu tentang isi cerita film dokumenter pengolahan sampah? Filmnya bagus Ibu, filmnya menarik, filmnya keren. Karena isi filmnya itu bisa memotivasi kita agar kita juga bisa peduli sama lingkungan dengan mendaur ulang sampah yang ada. Jadi desa kita, tempat tinggal kita tidak penuh oleh sampah. Dan juga kita nggak kebanjiran nanti. Iya, bagus sekali Selfie. Bagus sekali kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Yeay. Nah, kalian sudah mempresentasikan nih hasil diskusi kalian, ya kan? Ternyata anak-anak Ibu luar biasa ya. Pintar semua ya. Iya dong. Jadi tadi Ibu Ya kita dong, Bu. filmnya sangat membosankan. Karena ada yang tidur tadi katanya. Wah, ternyata meskipun agak tidur-tidur sedikit memperhatikan ya. Iya, Ibu. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, tadi kan kita sudah menonton itu pengolahan sampah. Nah, jadi pengolahan sampah itu ada 4. Ada reduce. Apalagi tadi? Ada reuse. Terus ada recycle. Dan ada replace. Coba kalian perhatikan gambarnya. Belum Nah, Ibu. reduce itu Belum ada. sudah Enggak kelihatan nggak? Ibu. Belum, masih LKPD Ibu. Kelihatan soalnya di Bu, stop share soalnya dulu. kelihatan. Oke, maaf ya. Nah, ini ada gambarnya. Reduce. Reduce itu mengurangi ya. Mengurangi penggunaan barang-barang yang akan menghasilkan sampah nih. Contohnya tuh, orang belanja pakai tas. Ya kan? Di sini siapa yang belanjanya pakai plastik terus kali pakai. Westri, kalau belanja pakai tas apa plastik? Pakai keranjang Bu. Pakai keranjang. Wah, keren. Ibu, saya pakai apa? Kayak Westri, Ibu. Mancing juga Pakai pakai keranjang. keranjang. Wah, keren. Westri Karung, sama Aji luar Aji biasa pakai keren ya. karung. Dimasukkan dalam baju aja Ibu punya Aji. Pengguni. Karungoni ya. Itu yang pertama, ada reduce. Jadi kita mengurangi penggunaan plastik ya. Misalnya salah satunya ketika kita belanja boleh pakai keranjang, boleh tas yang dari 5 menit lagi mau istirahat. Oh iya, bentar ya. Nah, ini kemudian ada reuse. Reuse itu memakai kembali tuh, ban-bannya dipakai sebagai pot, ya kan? Ada recycle, mendaur ulang. Wih, itu sampah-sampahnya jadi apa? Baju ya. Keren ya. Iya, Ibu. Kemudian replace, kita mengganti. Yang dulunya pakai plastik, kita ganti dengan Tas tas belanja. menggunakan untuk belanja. Bisa tas kain atau keranjang kayak Aji tadi ya. Oke. Kapan kita mau bikin baju kayak gitu, Bu? Oh boleh, nanti di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ibu. Ya, oke. Nah, manfaatnya apa pengolahan sampah itu? Yaitu ada menghemat energi, mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam, dan lebih ekonomis dan menghemat uang loh, ya kan? Kita tidak perlu beli-beli. Kita hanya beli sekali pakai, misalnya tas, ya udah kita beli itu untuk tahan lama kan begitu ya. Ya Bu. Iya. Nah, kita sudah ada di penghujung ini. Ayo, kita simpulkan sama-sama materi-materi yang telah kita pelajari. Ada apa tadi? Pengolahan sampah ada berapa? Ada
Empat, Bu. Terus ada recycle, ada reuse, dan ada replace ya. Oke, sudah ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau Tidak ada, tidak ada Ibu. yang ditanya. Gimana, Selvi? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada yang ditanyakan. Ayo silakan kerjakan evaluasinya ya. Evaluasinya Ya, Bu. Jadi minta tolong bagikan evaluasinya ke teman-temannya ya. Iya, Ibu. Oke, terima Baik, kasih Bu. Nendi. Sudah? Sudah. Silakan dikerjakan ya. Baik, Ibu. Oke, sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya, evaluasinya? Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak. Kita benar-benar ada di penghujung pertemuan ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, Ibu mau tahu perasaan kalian di pertemuan ini. Bagaimana perasaan Senang, Bu, kalian? senang. Ini. Mutia bagaimana? Senang, Bu. Bisa Kenapa lihat senang, film. Mutia? Bisa lihat film yang memotivasi. Ya, Aji. Bagaimana perasaanmu hari ini, Aji, setelah belajar? Senang, Bu. Saya jadi pengen baju dari sampah. Ya, nah lain kita bikin baju dari sampah ya. Di pertemuan berikutnya ya, Ibu ya. Selanjutnya ya. Oke. Baik, itu saja dari Ibu ya. Karena kita mau dengan doa, kita akan akhiri dengan doa. Ayo pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu supaya kita selamat di jalan dan bisa bertemu dengan orang tua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aji, anak-anak semua. Langsung pulang, jangan mampir-mampir ya. Terima kasih hari ini, semoga kalian sehat semua supaya kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, itu saja dari saya kembalikan ke Bapak Guru Pamong. Intinya tidak ada. Banyak yang beli ya guys, doain. Sekarang kita masukin susu. Ya, aja ya, jangan banyak-banyak. terima Gampang kasih itu udah Bu wangi banget, ternyata Yuni bumbunya udah mateng. sudah melakukan per-teaching. Langsung saja ke yang bagian awal, siapa? Silakan. Baik, saya Bapak untuk Ya. di bagian awal. Sebelumnya selamat siang untuk Bapak Ibu guru semua, untuk Bu Yuni. Mungkin di kegiatan awal cukup bagus sekali Bu Yuni. Semua sudah dijalankan sesuai dengan langkah-langkahnya, dari mengucap salam, terus berdoa, terus tadi ada persepsi, menanyakan materi sebelumnya, terus menyampaikan tujuan pembelajaran, tadi juga bernyanyi, sudah keren semuanya. Mungkin itu aja dari saya, sudah cukup bagus. Terima kasih. Ucapkan selamat siang. Bu Selvi. Ya, makasih Bu Selvi. Oke, lanjut ke bagian kegiatan inti. Baik. Pak Nendi. Ya, baik Pak. Untuk Bu Yuni, tadi untuk awal permasalahan kan melalui video ya Bu ya. Videonya itu menurut saya sudah bagus karena sudah mencerminkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi menurut saya tadi kan videonya setengah jam ya Ibu ya. Mungkin Ya, bisa makanya tadi dipotong, di-cut-cut. mungkin bisa dipotong-potong videonya lagi, mungkin agar tidak terlalu panjang.
karena videonya kan juga bukan video yang ringan untuk ditonton anak-anak, apalagi anak kelas 4 ya mungkin ya, karena itu kan mirip seperti berita Iya, sebetulnya. benar-benar. Siap, Bapak. Karena Iya. waktu diskusinya jadi lebih sedikit nanti kalau panjang nonton video. Itu Bu, dari saya Bu. Siap. Maaf kalau ada yang Terima kasih Pak Nendi. Nanti di ini lagi. Oke, Mas lebih makasih. enak lagi. Makasih Pak Nendi. Sama Pak. Oke, silakan Bu Nur. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Ibu Yuni tadi ya sudah bagus sekali untuk penutupnya. Di sini Ibu Yuni sudah melakukan tanya jawab penguatan tadi ya, penguatan mengenai apa saja tadi manfaat sampah itu. Lalu juga sudah menyimpulkan pembelajaran tentang hari ini apa saja. Nah, lalu ada juga tadi tanya jawab dengan peserta didik ya. Lalu ada evaluasi tadi, ada refleksi juga menanyakan bagaimana perasaannya hari ini. Nah, dan juga tadi sudah membimbing untuk berdoa dan mengakhiri pembelajaran dengan salam tadi ya Ibu Yuni. Cuma satu sedikit aja tadi, saya tadi, apakah tadi ada menyampaikan pembelajaran yang akan datang? Nah, itu enggak ada Bu, terlewat. Ya, itu saja mungkin Ibu. Ya, terima kasih Bu Nur. Sudah bagus sekali. Terima kasih Bu Nur. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Iya, makasih. Jadi Bu Yuni tadi yang video itu ya yang disampaikan Pak Nendi. Nah, ini untuk teman-teman semua. Ke video pakai video itu bagus ya, menarik, tapi kalau terlalu panjang juga nanti membosankan bagi peserta didik. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi hendaknya video yang ditampilkan ya menarik dan jangan terlalu lama, karena anak-anak punya sifat bosan itu cepat muncul. Dia fokus itu tidak terlalu lama. Karena itu memang kita juga harus mempertimbangkan durasi waktu kalau menggunakan video sebagai media ya.